technical dan trading plan dengan menggunakan strategi smart money konsep saat terkenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Akbar Febrian, saat ini Anda sedang menyaksikan Akbar Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signalnya adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu, tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market seasonnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mapping hanya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup atau mapping untuk day trading intraday atau day trade dimanapun dan pos posisinya di satu hari yang sama. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki komunitas, Anda bisa bergabung bersama komunitas kita, yaitu di kelompok bermain Reborn. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk tapi Anda ingin belajar SMC langsung bersama saya, Anda bisa bergabung bersama jasa Private Learning, dan ini adalah berbayar. Anda bisa cek investasinya di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka, dan tidak ada paksaan juga Anda untuk harus belajar bersama saya. Dan kita langsung aja untuk mengupdate pair XAU USD terkenal dengan nama Gold. Untuk analisis hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026, menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London. Dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat, dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita akan menganalisis XAU USD di secara top down dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly, dan kita melihat di sini biasanya adalah tetap masih bullish atau uptrend secara orang awam ya, atau secara kasat mata. Namun secara smart money konsep kita harus menggunakan market structure, dan market structure-nya adalah seperti ini. Ini adalah market structure di time frame monthly, dan kita melihat di sini biasanya adalah masih bullish atau uptrend di time frame monthly ya. Kemudian secara direct, secara POI juga kita melihat di sini juga masih bullish. Secara fundamental ini juga masih bullish atau uptrend, sehingga opsi terbaik kita hanya buy di area bob-bobnya saja ya, seperti itu ya. Dan harga saat ini sudah breakthrough ya tadi ya, breakthrough atau short nih guys ya. Kalau di sini memang harus kita konfirmasi nanti di time kecil ya. Saya lupa lagi karena banyak pair yang harus kita bahas, jadi ini mungkin aja dia swap low ya, swap low dulu ya, nanti baru breakthrough ya, seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Better kita tetap sesuai trennya, kita hanya entry di area boxnya saja, karena secara struktur jelas di di time frame monthly ini adalah masih mencari high validnya ya. Dan kita kemarin sudah ukur bahwa di sini banyak untuk sementara temporary ini sudah habis banyak, tinggal selnya, makanya bentuk bentuk candlesticknya ini tidak ada perlawanan ya, atau benar-benar beres semua seperti itu. Dan terjadi di time frame monthly. Oh ya, teman-temanku sekalian, mungkin ini banyak keterangan di sini nih, coretan-coretan saya. Biasanya aku hidden ya, tapi nggak apa-apa lah, ini kita kasih lihat juga. Sebagian sih, nggak semua, kalau ada semua yang lebih terlalu rame, jadi sebagian saja yang saya coret-coret di sini untuk membantu mapping saya, seperti itu, kira-kira seperti itu guys ya. Nah, kita lanjut ke time frame yang lebih kecil lagi ya, dari monthly kita ke weekly. Di weekly apa yang terjadi, kita melihat di sini secara struktur jelas dia bullish atau uptrend, dan saat ini dia sedang mencari low validnya, dan ini berkesesuaian bahwa di time frame monthly tadi juga sudah katakan bahwa dia sudah habis buy-nya, sehingga tinggal sell-nya di monthly ya, di monthly seperti itu. Dan ini di weekly juga mengkonfirmasi ya, dari sini ada trendnya seperti itu, sehingga dia tidak lanjut naik tetapi dia turun seperti itu, sehingga di weekly secara fundamental ini sebetulnya lagi di lagi di pertengahan ya. Dia udah ada inducement, kemudian di sini ada order block, udah di mitigate ya, seperti itu.
apakah dia respect atau dia malah membentuk new low lagi sampai ketemu low-nya ya. Selama dia masih mencari low ya kita akan optimalkan ikut turun dulu atau sell dulu di time frame weekly sampai ke bawah. Ya seperti itu. Ke bawah itu misalnya ke time frame yang lebih kecil ya, lebih bawah gitu. Nah, itu yang terjadi di weekly. Ya, mari kita lihat guys di weekly kayak apa nih. Ya beginilah. Inilah di weekly ya guys ya, yang terjadi di weekly. Nah, weekly. Nah, seperti ini guys ya. Kita punya ada LPS di sini ya. Ini ada open di sini, open monthly week ya. Nah, seperti itu. Dan kita punya liquidity di sini juga. Ini. Oke. Itu yang terjadi di weekly. Kita ikut turun, ya kita ikut turun. Kalau dia naik berarti dia menuju kemana ya? Menuju ke sini lah. Ya. Baik, kemudian kita ke time frame yang lebih kecil dari weekly, yaitu di daily aja sih. Kita ke daily aja sih. Nah, di daily-nya apa yang terjadi guys? Di daily kita melihat di sini bahwa di daily itu dia masih mencari low valid ya. Berarti selama dia mencari low valid ya kita masih ikut turun atau sell dulu ya, seperti itu. Kalau dia respect di area sini ya tetap kita boleh di area sini untuk buy, tapi kita kan lebih cenderung karena trennya kan dia mencari low gitu. Kalau dia mau naik respect harusnya dia nanti akan break di sini nih. Nih, di sini nanti di break. Ya seharusnya ya. Nah, ini kita lihat aja apakah dia berhasil nge-break di sini sehingga dia jadi low valid. Bisa aja, ya bisa aja gitu. Makanya better kita nunggu di atas ya. Nunggu di atas untuk ikut turunnya supaya dia valid kan begitu. Kalau diduga turun harusnya LPS di sini valid dia bereaksi, tapi dia ngambil liquidity jadi ada ekornya nanti kayak gitu ya. Itu sih menurut ramalan BMKG ya. Seperti itu kita bisa bacanya seperti itu ya. Tapi better memang kita harus tunggu strukturnya ini jadi ya. Maksudnya strukturnya jelas gitu. Seperti itu ya. Kalau kita ini trennya dia mencari low ya berarti kan nunggu validnya kan ya. Kalau selama dia belum ketemu valid dia pasti akan turun dong kan, seperti itu. Pakai logika berpikir ya. Kalau sih gitu, pakai logika berpikir aja ya. Selama belum ketemu low-nya ya pasti masih turun dong sampai ketemu low-nya kan begitu ya. Apakah dia mencari low-nya itu dengan membuat ya new low lagi di sini terus dia baru naik, atau bagaimana kan, itu yang kita tunggu kan. Nah itu makanya ini ada order block sini dia bereaksi tidak, ternyata dia bereaksi dan apakah dikonfirmasi di LTF-nya itu harus kita cek kan begitu. Oke, kita lanjut nih. Jadi di berapa nih guys? Di daily seperti ini dia masih mencari low valid. Kemudian kita ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Ya. Oke, di 4 jam. Nah ini ya pasti teman-teman bertanya-tanya ini kenapa ada garis-garis begini ya. Ini garis-garis harian guys ya, garis-garis harian. Tujuannya apa? Untuk menganalisis harga ya. Itu nanti yang belum paham, yang sudah belajar sama aku nanti bisa DM atau apa bertanya yang mengenai garis-garis ini untuk apa sih? Ini untuk pembacaan pembentukan daripada candlestick ya, seperti itu. Gampang kok. Ya, tapi logikanya masih jalan sih, kalau nggak jalan susah juga caranya. Enggak lah ya. Ya tapi tetap yang nggak tahu ya silahkan bertanya kan begitu. Nah di sini di 4 jam, 4 jamnya adalah PW kita atau point of interest kita untuk trading intraday atau day trade, di mana kita tertarik untuk entry di area ini. Kita setup baik di area bear maupun di area bull bear seperti itu. Dan kita melihat di sini secara struktur ini adalah secara internal ini masih bearish, udah nggak ya? Dia udah lower ya pasti bearish dong. Masa iya nggak bearish ya? Masa iya masih naik ya, masih bullish kan? Enggak. Kalau mau bullish gimana? Minimal banget nih LH yang ini kita break ya, strong bearish di sini kita break ya, kita break struktur gitu ya, baru kita akan nge-back. Kalau gini kan nggak bisa, secara logika kan nggak mungkin ya, kita secara logika berpikir lah ya gitu kan, nggak mungkin kita akan nge-back ketika trennya bearish ya. Dia harus rubah tren dulu kan begitu.
ya harusnya ke bawah kok kita mau ngebuy gitu. Ya memang kalau cuma ngambil sekian sih ya oke lah, jadi oke lah gitu kan seperti itu. Tapi kalau smart money itu harus selaras dengan trennya gitu kita masuknya ya. Ketika dia counter trend ya harus selesai dulu counter trendnya kan begitu ya, seperti itu. Kita copot, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke, jadi di time frame di time frame 4 jam yaitu berarti dia masih bearish dan dia ini kenapa tulisnya begini guys, logo ya. Dan dia masih mencari low valid ya, low valid berarti dia ikut turun dulu ya, seperti itu, turun dulu ya, seperti ini. Apakah dia nanti nge-break ini? Ya berarti dia melanjutkan bearishnya kan begitu. Melanjutkan bearishnya. Karena kalau dia benar mau bearish, seharusnya dia harus nge-break yang di sini nih ya, sebelah kiri ya. Benar-benar dia itu benar-benar bearish, struktur besarnya bearish gitu. Nah, seperti itu. Itu yang terjadi ya di time frame 4 jam. Oke. Dan ini dia bilang adalah bearish reversal. Berarti di sini sebenarnya buy-nya sudah habis ya di sini. Ini habis makanya dia sell, itulah seperti itu. Kemudian atau swap liquidity bisa di sini ya. Ini swap liquidity bisa di sini ya. Kamu lihat 4 jam kayak lebih besar lagi ya kayak gini nih. Ya. Ini Londonnya udah di ini. Ya ternyata sama dia di break low seperti itu ya. Nah, ini yang terjadi di time frame 4 jam dan kita melihat kemarin kita udah gambar ya, gap ini pasti ditutup ya, dan gapnya kan ditutup nih kan, yang warna ini nih guys, ini gap up ini ya. Nah ini gapnya kan ditutup kan sama dia seret gitu. Kata saya juga dia pasti nutup, cuma kapan kan begitu ya. Ya pasti harus ada alasannya dong, ketika kayak gini kan dia distribusi gitu baru turun kan begitu. Langsung jebret, tutup udah beres ya. Kalau kemarin begitu pembentukan ini kita langsung ambil selnya, ya main trade Anda koploting ke MC udah gitu. Enggak, jadi ini tetap akan ditutup, cuma kapannya harus tunggu kan begitu ya. Harus tunggu momennya kayak gini, harus tunggu ternyata oh dia distribusi langsung dia jebret habis ya. Selesai sudah kan begitu ya. Nah, karena ini udah ditutup ya gapnya, berarti kita bisa hapus guys ya. Nah, seperti itu. Ini apa yang ini? Ini apa nih guys? Bet 4 jam. Nah, 4 jamnya aja dia swap liquidity nih ya, swap liquidity ya. Respect di 4 jam. Benar ya swap liquidity? Benar lah, ini kan ada bloknya. Ini strukturnya ya udah di swap liquidity kan. Ya kan? Nah, seperti itu berarti dia kita akan opsinya turun. Nah, turunnya di mana? Ini sudah kita setup. Ya, kita cari setapannya di sini. Maka dia akan setup di sini. Ya, ini kan jadi kurang lebih di area sini ya, sama dengan yang sebelumnya ya, kurang lebih di sini. Liquidity-nya mana dia? Sebentar ya sih. Oh lumayan jauh ya liquidity-nya ya guys ya. Liquidity-nya di LPS ini nih. Ya kurang lebih ya seperti itu. Nah ini di time frame 4 jam kayak gini. Nah, langsung kita ke time frame yang lebih kecil lagi, yaitu di 15 menit 15 menit. Nah, mungkin akan terlihat lebih colorful ya, terlalu banyak warna ya. Ya memang saatnya begini guys, karena untuk tadi ini buat pelajaran lagi. Untuk belajar ya, orang-orang yang belajar. Jadi aku lupa nih harusnya nanti di hidden aja besok-besok ya, bisa ke hidden ya, supaya lebih gampang lihat pakai logikanya. Soalnya kalau enggak saya gambar terus tiap hari gambar terus gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau aku gambar terus untuk nerangin ya nggak apa-apa. Cuma biar cepat aja tadinya gitu. Tapi kalau nggak juga nggak masalah bagi aku sih. Ini masih simple banget dah. Ini di 15 menit dia lagi cari high valid ya. 15 menit dia lagi cari high valid toh. Nah seperti itu. Kemudian di 5 menit saya nggak gambar, sebenarnya 5 menit ya guys ya. Kalau mau digambar ya silakan aja sih ya. Kalau aku sih nggak gambar
biar nggak budget juga buat kerjaannya. Gue juga bisa kerjain dan di 1 menit seperti apa, 1 menit seperti ini. Nah, 1 menit bagaimana kita membaca yang namanya struktur ya. Nah, ini kalau di market session ya, kita melihat di sini dia masih mencari high valid. Berarti ketika sesi ini selesai, ya dia akan tetap nge-buy sampai ketemu kapan? Sampai ketemu high-nya. Kan gitu kan, seperti itu biasanya jam 7 jam 8 itu kita bisa ambil keputusan kita harus nge-buy atau nge-sell. Kalau kayak gini ya kita nge-buy, kan begitu sampai ketemu apa high-nya, seperti itu. Ini high-nya udah ada nih guys di sini. Nah, berarti dia turun dulu. TP-TP-nya udah jelas ya, udah di depan mata semua, kita nggak perlu kasih tahu lagi ya, seperti itu ya. Nah, dan itu udah kalian gambar semua kok. Oke, kita lanjut ke time 4 jam untuk bacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah untuk pair XAUUSD atau yang dikenal dengan nama Gold Analysis. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026 menghadapi sesi Tokyo sampai nanti menuju ke London, dan mapping ini berlaku pada saat video ini dibuat. Dan jika Anda menontonnya berarti Anda harus mengupdate-nya sendiri. Dan kita melihat di sini secara secara directional bias itu telah mengalami perubahan karakter namun belum valid ya, dari bullish menjadi bearish, jadi belum valid juga, baru 50% juga tapi belum valid. Kemudian di POI nya atau di 4 jamnya ini kita melihat telah valid secara internal structure, namun secara minor structure-nya dia baru 50% bearishnya, seperti itu. Sehingga opsi terbaik adalah kita hanya tunggu di area BEP dan BOB-nya saja. Dalam hal ini, yang ini adalah kayak ini ya, contoh di sini ada BEP-nya, dia bereaksi turunkan seperti itu dan dia bisa liquidity. Ya, kemungkinan ini akan turun seperti itu guys ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk bergabung di komunitas kita, yaitu di kelompok bermain ribbon. Pendaftarannya melalui nomor yang ada di deskripsi, dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Dan bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu dan sibuk tapi Anda ingin belajar SMC langsung bersama saya, Anda bisa menggunakan jasa private learning. Dan ini adalah berbayar, Anda bisa cek investasinya di kolom deskripsi. Ambil jika suka, jangan ambil jika Anda tidak suka, dan tidak terpaksa juga Anda harus belajar bersama saya. Harapan saya adalah teman-teman bisa menjadi trader yang mandiri, profitnya konsisten, sukses dan berhasil, serta trading for living bisa menjadi nyata di depan teman-teman sekalian. Saya Muhammad Al-Kafi berdiri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.